Ada orang Korea yang jadi tentara Republik, bahkan makamnya ada di kita. Makamnya di kita. Iya, Oke. di Tenjolaya itu ada. Ada salah satu ya. Yang Chilsung. Yang Chilsu. Yang Chilsung. Oh, yang Chilsu. Dia ditangkap di Gunung Dora gitu, terus dihukum mati. Ketika ditanya permintaan terakhirnya apa? Apa katanya? Kami ingin memakai baju merah dan putih. Bertiga dihukum mati pakai baju merah putih. Salah satu yang harus digali dari Garut itu bukan cuma pesona alamnya begitu, tetapi juga harus digali historicalnya gitu. Jadi latar belakang sejarah Garut ini menjadi sangat menarik dan penting nanti untuk dieksplorasi sebagai salah satu kekuatan pembangunan di Garut. Enggak, jadi toga biasa kan itu segi 4, segi 5 gitu. Kita enggak, kita bulat. Ini sama kayak gini nih, di depannya ada ikat Sundanya gitu. Oh, Hitler teh cenah pernah. I see. Kumaha cik teh dari komunitas sejarah nih. Saya karena ibu saya hobi baca mangle ya. Itu ada tahun 84. Berarti saya usia kelas 4 SD kayaknya. Baca itu gitu. Jadi boom juga gitu ya. Ternyata Hitler itu menurut versi yang itu ibaratnya kabur ke beberapa negara. Finally mereka sampai di Lombok jadi dokter namanya Abu Bakar, terus ke Surabaya, terus menikah dengan orang Sunda dari Bandung. Jalan-jalan ngumpul waktunya kita tetapkan waktu dan tempat, ketemu ngumpul, terus nanti ada pemandunya aprak-aprakan. Terus sambil jalan di tiap berhenti kita ngejelasin di situ ada apa. Misalnya ada Kopek Goan, ada Ekbow, ada Ipo Morning Kopi. Iya, benar. Ada Soto Ari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat warginet tetap standby, gak bosan-bosan nontonin kita terus. Saya Jidan Olay. Hari ini di episode kali ini kita akan ngobrol panjang lebar. Kita akan kupas tuntas ngaguar cenah. Kadang bahasa-bahasa sepuh orang ngaguar heula dinten ayeuna teh. Kita akan ngomongin soal budaya. Kita akan ngomongin soal hal-hal yang mungkin teman-teman para warginet belum nyadar atau belum tahu. Oh, di Garut ada ini ya. Oh, ini tuh maknanya kayak gini ya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk komunitas pecinta sejarah Garut. Kopi segar. Iya, ini. Kopi segar apa itu? Logonya. Komunitas pecinta sejarah Garut kopi segar. Jantan podcast naik kudu bareng ngopi gitu ya. Kopi segar. Oke, boleh Akang, boleh perkenalan terlebih dahulu. Mau Akang dulu atau? Ya, silakan senior. Akang dulu boleh, silakan. Baiklah, nama saya Firman Juliansyah. Saya lahir di Garut tahun 75. Kemudian karena saya punya profesi pemandu wisata, hidup saya di bidang pariwisata, jadi saya juga mencintai sejarah. Oke. Nah, karena saya lama di kota lain, kemudian pulang lagi ke Garut, saya merasa perlu untuk pribadi saya sendiri memahami sejarah Garut secara mendalam. Dan saya juga ingin sharing informasi dengan orang lain tentang sejarah Garut sehingga ya akhirnya saya membuat komunitas pecinta sejarah Garut. Oke, dari trigger itu mungkinnya sering jalan-jalan ke sana ke sini. Iya, betul. Ada tuh hati itu kayak jigana kudu lebih dalam nih soal kota sendiri. Dan kebetulan saya juga menyukai sejarah apapun. Jadi ke Jogja ya belajar sejarah Jogja, sejarah nasional, sejarah apapun. Malu kalau saya sebagai orang Garut tidak tahu sejarah sendiri. Garut. Nah, itu penginten siap. Itu triggernya mungkinnya dan anak-anak Gen Z juga sama kadang kayak gitu. Sekarang mah Kang udah mulai ada pemikiran kayak saya teh cenah baca buku apa, kenal sejarah apa, tapi Garut masa tak centrang cenah. Makanya sekarang anak-anak Gen Z banyak nih yang sekarang suka bikin komunitas, aktivasi ngomongin sejarah-sejarah. Nanti mungkin collab lah kita Kang. Baik, siap. Boleh Kang, silakan perkenalan dulu. Nama saya Tiar Anwar Bahtiar. Kebetulan kalau Kang Firman ini praktisi wisata ya. Iya. Saya dosen sejarah. Dosen Jadi sejarah. saya ngajar di jurusan sejarah Islam di IAI Persis Garut. Iya, Persis Garut. Ini satu-satunya jurusan sejarah yang ada di Garut ya. Betul. Memang baru tahun ini kita buka dan Iya, ini juga benar. salah satu kepedulian kita kepada
sejarah Garut dan juga sejarah pada umumnya lah gitu ya. Dan ini memang perlu diperkenalkan karena sejarah ini multidimensi ya, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya tadi ya ada kaitan dengan wisata gitu, tapi juga yang lebih penting itu adalah pembangunan jati diri anak-anak muda kita, Gen Z, Gen Alpha nanti di masa yang akan datang. Oke, tapi berarti kalau Akang kan tadi base-nya dari pariwisata mungkin ya, suka mandu wisata dan lain sebagainya. Kalau Akang itu lebih dari akademisnya, pendidikan. Saya guru ya. Dari dulunya emang senang sejarah, Kang? Dari mulai kuliah? Ya, saya kuliah nih dengan Kang Firman dulu satu fakultas ya. Oh, sempat satu fakultas. Di mana? Sastra dulu itu di Fakultas Unpad. Sastra di Unpad. Oh, itu alumni sastra kalau Kang Firman ini jurusan Prancis yang mencintai sejarah gitu. Oke. Oh, jurusan sastra Prancis, Kang. Ya, kalau saya jurusan sejarah gitu ya, dari S1, S2, S3 juga sejarah. Sejarah terus gitu. Nah, sebelum jauh nih Kang, kenapa penasaran nih? Akang kenapa tertarik ngambil sastra Prancis dulu, Kang? Waktu kuliah. Sebenarnya saya ingin dunia diplomasi, ingin banyak jalan-jalan, luar negeri. Karena kalau Inggris terlalu mainstream, jadi saya cari bahasa lain yang dekat dengan diplomasi, dan salah satu pilihannya jatuhnya ke bahasa Prancis atau sastra Prancis. Tapi betul kejadian pada akhirnya banyak jalan-jalan. Iya betul. Alhamdulillah saya juga sekarang banyak menangani tamu-tamu berbahasa Prancis. Dan juga ya ada beberapa pengalaman ke luar negeri. Tapi seru gitu kan, maksudnya kuliah Prancis gitu. Iya. Jadi semua yang saya harapkan alhamdulillah terkabul atas izin Allah. Oke. Alhamdulillah. Ya, kalau Akang tuh fokusnya di sejarah dari S1 mungkin ya. Iya. Terus saya belajar sejarah, terutama sejarah Islam, sejarah Indonesia, dan sekarang ini dipaksa Kang Fira nih untuk untuk ikut memikirkan juga sejarah Garut karena juga tahun ini ya kita baru buka tahun ini, kita buka jurusan sejarah di IPRS Garut, jadi pasti nanti akan banyak bersinggungan dengan sejarah Garut. Iya benar-benar. Terutama para mahasiswanya nanti. Banyak sih Kang sebetulnya dari teman-teman mahasiswa gitu ya, yang kayak di Garut gak ada jurusan sejarah ya, di Garut gak ada fakultas sejarah atau apa, karena mungkin mereka juga pada pengen tahu, pada akhirnya ya loncatnya ke luar gitu ya. Betul. Kalau di IAI ini sejarahnya itu umum Kang apa gimana? Ya kalau di bawah Kemenag ya namanya sejarah peradaban Islam gitu. Tapi tentu saja yang namanya ilmu sejarah itu sebetulnya adalah ilmu yang bisa dipakai di mana saja gitu, sama aja. Benar. Oke. Makanya tadi bilang multidimensi itu ya, Kang. Betul, ya. Oke, mengguar sejarah Garut, kita ngomongin sejarah Garut nih ya. Tapi sebelum kita jauh-jauh lagi nih, yang jadi trigger dan yang jadi bikin saya kayak bertanya-tanya itu adalah kalau misalnya kita anak muda nih ya, teman-teman dari Suara Garut Gen Z gitu, bikin komunitas itu biasanya karena kita yang pertama mencari jati diri, yang kedua kita kosong aja gitu, Kang. Belum sibuk gitu ya, gabut gitu ya, belum ada tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya. Nah ini Akang kan sudah padat mungkin secara jadwal gitu, tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya. Kepikiran gitu tiba-tiba bikin komunitas gitu. Tegis padat Akang tepanggitan jadwal teh. Ya, alhamdulillah. Ya intinya gini, saya karena lama di luar, pulang itu kayak ingin berbuat sesuatu. Kebetulan yang paling dekat, yang mampu saya lakukan baru segini ya. Saya senang gitu, dan setidak-tidaknya bagi diri saya sendiri itu saya sudah bahagia karena saya juga bisa menemukan katakanlah bisa mencari, memperdalam pemahaman saya tentang sejarah Garut. At least segitu pun sudah membuat saya bahagia, apalagi jika ternyata saya bisa lebih luas lagi masyarakat membangun kesadaran masyarakat tentang sejarah Garut, pentingnya ini seperti apa, itu saya double gitu ya. Itu berkah. Betul. Gimana tuh respon atau sikap masyarakat terutama para budayawan atau para pecinta sejarah juga ketika ada komunitas ini? Karena ini bertahap, pertama sih udah tambah banyak ya. Oh, tambah banyak. Artinya secara grafik itu meningkat terus. Dukungnya banyak. Dan saling merekomendasikan. Bahkan ada orang-orang yang tidak tinggal di Garut, beberapa sejarawan, tapi dia punya kepedulian, ada ahli toponimi, ada yang dari Tasik, ada yang masih kaitan-kaitan dengan Garut, ada yang orang luar Garut tapi dia turunan tesisnya Garut. Ada turunannya. Ada tesisnya tentang sejarah Garut, mereka mau bergabung gitu. Bahkan ada yang posisinya di Martapura. Jadi dia mau join aja gitu. Mau join aja gitu, pengen tahu mungkin ya. Ya, pernah beberapa kali ke sini. Ya, saya bilang joke saya itu
ada dua kesamaan antara kota Garut dan Martapura, sama-sama kota Intan. Sama-sama kota Intan. betul ya itu. Mungkin istilah-istilahnya ya kota Intan. Tapi untuk hari ini berapa orang tuh Kang kira-kira di komunitas? Sekarang 38. 38. Dan itu terus terang kegiatan kami baru di tahapan grup WA. Baru di grup WA. Iya. Banyak juga ada guru-guru sejarah juga ada. Oke, kebanyakannya mungkin di range usianya usia Bapak semua atau bervariasi ya? Bervariasi dari usia mahasiswa ke atas. Ada banyak pemandu wisata juga. Oke. Dari Akang tersendiri nih Kang penasaran terkait tentang ketika ada aktivasi atau pergerakan seperti ini, Akang mungkin yang lebih paham secara praktis akademis gitu ya. Yang biasanya atau yang perlu dilakukan komunitas ini untuk lebih menjangkau masyarakat banyak apa sih Kang? Ya, Awalnya sejarah itu kan sebenarnya dia milik masyarakat lah ya. Kalau sejarah mau bermanfaat ya harus dimiliki oleh masyarakat. Nah ini apa yang dikerjakan Kang Firman ya dengan komunitas Sejarah Garut ini akan membawa sejarah itu menjadi milik masyarakat sehingga nanti masyarakat sendiri yang mendefinisikan ini buat apa sih gitu. Misalnya Kang Firman kebetulan karena pemandu wisata ya ingin memasukkan sejarah ini pada aspek praktisnya adalah untuk kegiatan pengembangan pariwisata di Garut misalnya kan itu adalah praktis. Kalau guru-guru misalnya mengulik-ngulik sejarah Garut untuk apa supaya diajarin sama anak-anak di siswanya di sekolah supaya nanti dia benar. Punya kebanggaan dia punya mendapatkan makna dari apa yang diceritakan dan sebagainya. Jadi saya kira komunitas ini sangat baik ya untuk menjadikan sejarah itu tidak di Menara Gading gitu, jadi milik masyarakat. Jadi milik pemenang. Iya, bukan sejarah milik pemenang katanya ya. Kalau di media sosial gitu. Karena kalau udah dipegang penguasa misalnya itu nanti jadi doktriner ya. Iya, benar. Karena kalau penguasa kepentingannya dengan sejarah itu adalah legitimasi ya. kekuasaan. Ya itu maklum juga itu salah satu manfaat praktis dari sejarah itu juga ada alat legitimasi gitu. Oke. Nah, tapi kalau sudah sejarah dipegang masyarakat, insya Allah manfaatnya tuh banyak macam-macam gitu, bukan cuma alat doktrinasi aja. Betul. Dan kalau dari kita nih anak-anak muda, kadang itu kita langsung aja yang tertuju tuh kalau misalnya kita ngomongin, yang apa sejarah iya, nu ada otak teh Kang kuncen we, bang darana kuncen enam, bang darana kuncen gitu. Nah itu mungkin POV atau sudut pandang kayak gitu menurut Akang apa responnya kira-kira? Ya karena kan kalau kan gini ya, saya tidak mengatakan bahwa semua kuncen tidak mengetahui sejarah tetapi kan kuncen ini dia berkaitan lah atau namanya berkepentingan dengan tempat yang dia pegang begitu dan dia kan harus punya cerita. Nah kadang-kadang cerita-cerita yang disampaikan kuncen itu lebih banyak yang bersifat mitologis gitu. Jadi cerita yang entah mungkin ya berkembang di masyarakatnya. Kalau ditanya misalnya ini sumber ceritanya dari mana itu susah juga gitu ya, nggak ada sumbernya. Kadang gitu. Cerita pribadi mungkin ya. Karena suka apalagi kalau dari sudut pandang mistikal lah misalnya kan gini kan. Orang-orang yang apalagi kalau kuncen di suatu tempat yang keramat misalnya gitu, dia mudah berhubungan dengan dunia gaib itu biasanya suka dapat informasi juga dari mungkin saat bertapa atau gitu ya dapat wangsit gitu terus dapat cerita. Padahal ya cerita-cerita itu kalau secara akademik gitu kita kan tidak memiliki landasan historisnya. Iya, benar. Nah, bagus saya kira ada komunitas ini supaya nanti sejarah itu balik lagi ke habitatnya gitu. Jadi bukan dongeng gitu. Balik lagi ke habitatnya ya. Jadi supaya jelas nih ada faktanya apa artefaknya, ada dokumennya, ada peninggalan lisannya atau mentifek ya di di novel-novel. Karena kalau sejarah Garut ya kalau dokumen tuh sedikit, terutama yang lama-lama. Tapi kita banyak ya novel-novel kemudian dongeng-dongeng ya yang ditulis oleh para sastrawan yang ininya tuh latar belakangnya itu Garut gitu dan itu banyak yang terkenal lah misalnya seperti dongeng Andi Jago Tutugan misalnya. Kalau Gen Z nggak pernah nih kalau kita atau Gadis Garut ya Fatat Garut tuh ditulis sama orang Suriah tuh ya. Kita tuh cuma tahu kalau di kampus tuh novel ini ateis yang bikin kan orang baru ya Kang Adiat ya. Cuman itu kita Orang Cibatu. Orang Cibatu. Kakeknya Jami Aditya MTV. Tahu dia tinggal di Australia. Di Australia. Ya. Masih ada yang meninggal ya? Kurang tahu sebenarnya sudah. Tapi itu yang kayak Adit itu
kita nggak tahu sih Kang, jujur. Dari cerita-cerita yang tadi dongeng-dongeng apa yang gadis Sebenarnya apa ada banyak gitu-gitu. fakta menarik kalau saya hubungkan dunia anak muda sekarang dengan sejarah. Kalau kita bicara Mulan Jamila, El Ghazali, Ahmad Dhani, bahkan Harasta atau apapun yang katakanlah dunia pop sekarang, itu nanti kalau mau mendalami itu dapat boomnya itu dengan sejarah Garut dapat. Bahkan Sir Perqueen bintang 7 itu ada. Bahkan Lili Kasum juga ada. Iya benar. Tapi kalau kita nggak tahu ya itu entah berantah nggak ada kaitan. Saya nggak tahu juga anak-anak Gen Z apakah tahu juga di Garut tuh pernah ada apa namanya negara ya dideklarasikan di Garut ya. Iya yang itu DI Itu kan ibu kotanya di Garut ya di Malangbong. Terus kalau sekarang anak muda lagi demen Korea. Ya. Ada orang Korea yang jadi tentara Republik, bahkan makamnya ada di kita. Makamnya di kita. Iya, di Tenjolaya itu ada. Ada salah satu ya. Yang Chilsung. Yang Chilsung. Oh, yang Chilsung. Dia ditangkap di Gunung Dora gitu, terus dihukum mati. Ketika ditanya permintaan terakhirnya apa? Apa katanya? Kami ingin memakai baju merah dan putih. Bertiga dihukum mati pakai baju merah putih. Bayangkan itu kok tentara Korea dan Jepang dulunya. Orang Korea sama orang Jepang tapi melatih tentara Republik yaitu pasukan Pangeran Papak. Oke, ada apa tuh? Hei, apa tuh? Jadi banyak boomnya itu. Banyak sebetulnya iya. Kadang kalau dengar sejarah tuh kayak gini tuh anteng gitu, pengen dengerin gitu abis kayak gitu. Tapi emang benar-benar sih banyak hal yang mungkin kita tuh karena media sosial mungkin Kang ya. Kita lebih banyak lihat-lihat tuh ya kayak drama yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sejarah tuh mungkin ketinggalan, tapi belajarlah teman-teman Gen Z ya, kita sudah ada komunitas nih sekarang ya. Ya siapa tahu nanti anak-anak Gen Z bikin film, bikin apa gitu ya. Tapi base-nya adalah cerita dari Garut. Dari Garut gitu. Ya, mudah-mudahan. Nah, itu yang Chilsung tuh pernah direncanakan jadi film, judulnya Tanah Air Kedua. Tapi Tanah Air entah Kedua. kenapa sudah masuk ke media berita-beritanya, tapi mungkin belum selesai atau apapun ada kendala. Jadi ini tuh kemarin itu kalau nggak salah dengar dari teman-teman komunitas, insya Allah katanya mau ada film di Garut itu dari teman-teman Kang Aris Nugraha dan lain-lain mau bikin katanya. Oh, Kang Aris. Ini mau bikin apa? Aris Nugraha. Aris Nugraha. beda. Mau bikin ini The Tiger judulnya tuh. Bagus. Jadi pemacan. Mantap. Tapi di Inggris kan jadi The Tiger gitu. Syutingnya di Cibatu, di Telaga Bodas gitu-gitu. Dengar cerita dari teman-teman. Mudah-mudahan katanya tayang di bioskop layar lebar. Insya Allah. Secepatnya mudah-mudahan itu bagus-bagus tuh pemandangan Garut kayaknya diambil semua gitu. Keren ya. Nah ini kita lamun ngomongin sejarah Garut nih Kang, kan banyak ya sebetulnya, luas gitu ya. Tapi tadi kita kalau ke situs ataupun tempat, tadi teh sempat ngobrol di belakang Kang, ada yang sudah ter-SK-kan itu baru dikit ya ternyata ya. Ya baru 10 ya. Jadi menurut data yang masuk ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, jadi memang kami itu Garut itu sudah punya perda tentang cagar budaya, itu nomor 3 tahun 2019, zamannya Pak Rudi Gunawan. Nah, konsekuensi dari perda itu tentu saja ada tindak lanjutnya itu perlindungan. Nah, dari data itu baru 10. Nah, ini miris sekali karena sependek pengetahuan saya banyak sekali benda-benda bersejarah lainnya atau yang harusnya terlindungi. Karena di situ katakanlah kualifikasinya diantaranya berusia 50 tahun atau lebih. Oh itu kualifikasinya di situ. Dan secara sejarah juga kan ada periodisasi, ada zaman megalitikum, paleolitikum atau apa. Nah di Garut pun harus diklasifikasi lagi ya, yang mana yang zaman prasejarah, yang mana zaman ini zaman pergerakan atau apa. Mungkin kalau ke 50 tahun sampai tahun berapa berarti? 225 dikurangi 50. 2025 1925 sampai 75 ya. 1975. Berarti kan bangunan yang dibuat tahun 1975 atau lebih lama yang punya nilai sejarah itu harusnya sudah terlindungi, dan itu banyak sekali gitu. Tapi yang baru ter-SK-kan itu baru 10, dan itu pun progresnya lama, dalam setahun paling 5 atau 4 atau 3. Padahal sayang, seharusnya kita bisa lebih banyak. Dan satu informasi buat pemirsa bahwa jika kita menganggap atau menemukan atau menganggap oh ini rumah nenek saya nih sepertinya bersejarah, sudah 50 tahun lebih dan masih asli dan sebagainya, itu boleh mendaftarkan. Jadi silakan datang siapapun, dan itu walaupun bukan pemilik boleh, misalnya tetangga kita nih, di tetangga kita ada monumen apalah gitu ya.
kayak PLP tuh di Jalan Ibrahim Balik. Nah itu kita bisa daftarkan ke Dinas Pariwisata. Nanti selanjutnya biar ada mekanisme lain, apakah penelitian atau apa dari tim ahlinya. Iya. Oke. Jadi bahkan rumah pribadi ataupun rumah nenek pun bisa didaftarkan ya. Iya bisa. Di menurut Akang kenapa Kang? Kenapa hanya 10 gitu dari banyaknya? Ya jadi gini, sebetulnya kan riset-riset tentang sejarah, tentang kebudayaan itu ya dalam tanda petik itu riset mewah gitu. Riset mewah. Riset mewah. Jadi Garut ini kan termasuk kabupaten yang kelihatannya sih dari segi anggaran bukan yang banyak duitnya gitu. Ya, jadi kan untuk menentukan nih heritage segala macam itu butuh anggaran gitu. Anggaran kita itu di Garut masih belum nyampe ke situ gitu ya, ke masalah-masalah kebudayaan. Jadi di Dinas Kebudayaan kita juga selain anggarannya kecil juga kelihatannya juga di program-programnya belum sampai ke eksplorasi misalnya sejarah Garut, kemudian bagaimana sejarah ini kemudian jadi ikon pariwisata dan sebagainya, itu masih belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Nah, sebetulnya ini kalau saran saya sih ya sebagai yang memperhatikan ya, perkembangan Garut ini, mumpung ini bupatinya kan mantan rektor gitu, jadi artinya akademisi mantan nih. Akademisi. Pak Sakur ini. Ya, Pak Sakur. Kemudian insya Allah nih Pak Sakur nih pesan boleh, dari saya. pesan lah ke kamera Pak. Spesial buat Pak Bupati nih. Buat Pak Bupati nih. Karena Bupati kita ini sekarang seorang akademisi kan. Betul. Ya, mantan rektor dan tentu saja sangat paham ya bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa menjadi kekuatan ya untuk membangun peradaban. Nah, saran saya salah satu yang harus digali dari Garut itu bukan cuma pesona alamnya begitu, tetapi juga harus digali historicalnya gitu. Jadi latar belakang sejarah Garut ini menjadi sangat menarik dan penting nanti untuk dieksplorasi sebagai salah satu kekuatan pembangunan di Garut. Nah, cuma memang ini butuh sekali lagi ya, butuh kesadaran yang tinggi dari pemerintahnya. Insya Allah saya yakin lah Pak Sakur bisa itu ya, bisa memikirkan hal itu sampai ke sana sehingga nanti Dinas Kebudayaan itu juga dia punya perhatian yang serius terhadap sejarah Garut. Punya concern juga ke sana ya. Selama ini misalnya coba penelitian tentang sejarah Garut saja kita tidak punya buku sejarah Garut yang representatif untuk anak-anak muda kita ya, anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu. Betul. Pengen tahu Garut tuh baca apa coba? Pengen tahu Garut kadang ya, yang sekarang kita buka Google Pak. Illuminati. Illuminati itu kan Garut kota Illuminati betul. Iya, itu kan kurang representatif. Iya. Jadi Garut kota Illuminati. Ini juga problem kan. Jadi ketika orang pengen tahu Garut, bahkan pemerintah saja tidak punya referensi yang standar gitu, yang secara akademik itu bisa dipertanggungjawabkan. Padahal sebetulnya kan yang riset tentang Garut itu banyak. Kalau dikumpulkan aja yang nulis di Unpad, di UI, di UGM kan orang Garut tuh banyak yang belajar sejarah di luar. Mereka nulis tentang Garut tuh kalau dikompilasi saja kemudian dibikin semacam sejarah antologi sejarah atau apapun ya. Antologi pun itu kan bahan ya, bahan. Nanti dibikin namanya sejarah Garut versi yang standar lah, nanti bisa jadi informasi untuk masyarakat Garut sehingga kalau nyebut Garut tuh oh ya ini masa lalunya begini gitu. Itu ada gitu pemerintah punya sampai sekarang belum ada. Belum ada sampai sekarang. Belum ada keinginan untuk sampai ke sana atau mungkin juga nggak ada anggarannya gitu ya. Saya sangat maklum lah itu. Bisa jadi. Tapi kalau punya keinginan mah anggaran eta gitu mohon aya keinginan seueuran nu hoyong teh biasana insyaallah mungkin gitu anggaran mah. Yang mudah-mudahan lah ya. Sekarang mau ada Dewan Kebudayaan ya, Pak. Nah, itu lagi diwacanakan, lagi ramai. Dan kadang-kadang kita sebagai anak muda bingung Kang. Kadang bingung. Ada di Sparbu dia, Dinas Pariwisata Budayaan. Ada Dewan Kesenian Garut, ada Dewan Kebudayaan Garut. Nah itu gimana tuh itu geraknya, bedanya apa? Ya kalau menurut hemat saya pertama sih kalau dinas itu kan otomatis dia udah ada regulasi, udah ada program setahun sebelumnya, jadi kurang fleksibel. Ya. Tapi kalau dewan ini dia lebih ke representasi masyarakat. Representasi masyarakat. Jadi dia yang bisa turun teknis lapangan, ke masyarakat. Jadi kalau kayak Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian itu kan sebetulnya gini, itu adalah wadah ya untuk mengumpulkan para pemangku seni, pemangku budaya, pelaku juga budayawan, seniman itu pelakunya
Untuk apa itu? Untuk memperkaya kan ya, memperkaya kebudayaan atau kesenian di Garut supaya dia menjadi hidup gitu. Nah kalau dinas kebudayaan sama itu kan dia mah kan ada ininya, ada pagu anggarannya. Kalau ini kan anggarannya nggak khusus, ini kan memang inisiatif masyarakat kalau dewan-dewan itu gitu. Oke. Nah tahun sekarang itu bakal ada gitu dewan kebudayaan. Sudah diusulkan. Sudah diusulkan. Ada pemajuan kebudayaan. Mudah-mudahan disupport harapannya ya gitu ya. Terutama kalau ngomongin budayawan atau sastrawan di Garut itu sebetulnya dari Akang tersendiri gitu menyimpulkan apa sih yang mereka pengen gitu. Kadang kita tuh selalu mikir kayak sastrawan atau budayawan yang ada di Garut itu kayaknya pengennya cuman manggung aja deh, dikasih panggung, dikasih ruang atau apa. Nah sekarang untuk mengelola itu Kang dari Akang sendiri selaku komunitas ada upaya kesana nggak? Kebudayaan itu urusan sangat fundamental ya. Dia adalah karakter dari satu masyarakat kan, yang namanya kebudayaan itu adalah pikiran manusia ya, memilih mana yang paling baik, paling cocok, kemudian dipraktekkan dan diterima oleh masyarakat lalu transmisikan dari generasi ke generasi. Nah biasanya value dari kebudayaan itu nanti disimbolkan. Nah simbolnya itu seni. Apakah itu seni suara, seni tulis ya, sastra, puisi dan sebagainya, itu sebenarnya simbolisasi saja dari kebudayaan. Kenapa kebudayaan itu identiknya dengan panggung, dengan seni? Itu karena tadi ya perlu representasi simbolik si kebudayaan itu. Jadi si kebudayaan itu di representasi simboliknya di situ. Tapi kadang-kadang masyarakat tuh kalau lihat seni apa aja misalnya sastra atau apa gitu, itu cuma dilihat ininya aja, apa namanya, kulitnya doang, kulitnya aja gitu. Coba lihat, oh ya resepnya ninggalin nutari gitu, resep ngareunah kadangnya nyanyi misalnya gitu. Tapi value-nya nggak dapet gitu. Backstory di balik itu semua. Betul. Jadi padahal kan itu cuma simbolisasi aja, simbolisasi di kebudayaan itu ada pada kesenian. Kenapa pada kesenian? Karena kesenian itu kan resepsinya, tingkat keberterimaan di masyarakat kan tinggi gitu. Karena orang senang dengan keindahan. Ketika kebudayaan itu direpresentasikan dengan kesenian, itu masyarakat bisa menerima itu gitu ya, bisa menerima secara luas. Nah, cuma agenda lanjutan kalau seni itu sudah disampaikan, itu value-nya harus disampaikan gitu. Jadi ini apa sih di balik itu gitu. Nah, itu tugas berikutnya sebenarnya gitu. Kayak kemarin sempat Kang ngundang salah satu seniman. Ada salah satu seniman kita undang kampus, dia itu perform kaulinan barudak lembur. Jadi anak-anak tuh pada main gitu. Nah tapi setelah itu dia ngasih tahu tuh, nah itu makna teh jika ke ibu-ibu bapak-bapak cenah gitu. Saya nyenak domba, nah itu domba Garut dan jika ke mungkin hal-hal seperti itu mungkin ya yang harus diedukasi gitu ya. Betul, memang harus ada edukasinya. Jadi seni itu bukan berhenti pada performnya gitu ya, tapi value supaya dia nanti mengingatkan orang, karena mudah. Kan kalau zaman dulu mah ya kan nggak ada sekolah ya, orang belajar value itu di mana? Itu di kegiatan-kegiatan apa namanya resmi, kayak ada hajatan, ada apa, makanya ada penampilan situ. Betul. Mungkin contohnya gini. Sekarang pelajar disuruh pakai baju pangsi atau kebaya. Ya pakai aja gitu. Atau ikat Sunda. Apa mereka tahu gitu sih ikat Sunda? Nah, filosofinya apa? Itu termasuk ini juga yang dipakai Akang nih berdua nih. Itu seperti apa? Atau misalnya kita menikmati musik-musik mangkoko, bulan teh lang layangan puting bla bla bla. Filosofinya apa? Ya bedah liriknya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang tadi betul budaya itu kalau orang mah ya jiwa raganya, nah kesenian itu pakaiannya atau salah satu cara menampilkan itu. Tapi belum tentu itu jiwanya nyampe juga ke penerima. Tapi itu normal. Betul. Emang kompleks ya dan dalam kalau kita ngomongin lebih jauhnya lagi. Tapi penasaran juga nih Kang. Bedanya ikat Akang sama ikat Akang itu apa tuh? Kita mungkin kasih edukasi juga nih. Nah, ini beda budaya ya. Ikat saya ini ikat jogokarian namanya. Ikat jogokarian apa? Bukan ikat juga, ini kopiah ya. Kopiah apa? Kopiah tuh kopiah ya. Peci batik namanya. Peci batik dari? Ini dari Jogja. Dari Jogja. Kan itu ada komunitas masjid ya, Masjid Jogokarian. Dia kreatif sekali tuh. Jadi memadukan antara ini kan kopiah aja, kopiah nih, ini kopiah tuh. Nah, tapi dia apa namanya pakai sholat, cuma digabungkan dengan batik gitu. Kan itu jadi menarik, orang datang ke masjid nggak cuma pakai
peci hitam, Iya, benar. peci putih gitu segala macam. Tapi pakai yang kayak gitu ya lucu bisa juga pakai ya, kreatif peci ya. batik gitu. Iya, ini dari Kan menarik komunitas juga masjid, tuh. Pak. Komunitas masjid. Jadi ini kan artinya bahwa kita di masjid tuh bisa sangat kreatif, Bisa juga. berkreasi juga ya gitu. Menciptakan kebudayaan kita, bisa adaptif dengan namanya, dengan kultur lokal. Dengan kultur lokalnya adaptif ya, ini betul. cuma karena baru dari Jogja gitu, saya mengapresiasi dari Jogja tadi itu gitu. Nah kalau ikat Sunda ini memang kan dari kulturnya orang Sunda gitu. Iya. Nah cuma ini belum nyambung dengan komunitas masjid aja, nanti kita bikin lah. Nanti ya. bikin lah di Garut ya. Ikat Sunda Kalau versi kemarin saya ikat Sunda itu di kampus ya, saya di AI itu saya ganti ini apa namanya toga. Iya. Toga itu ini pakai ikat Sunda. Oh, itu toga waktu ikat Sunda. Kemarin wisuda. Wisuda betul, itu pertama. Jadi kita pakai ikat Sunda, toganya ya. Dan motifnya Sunda gitu. Oh, itu bagus itu. Iya. Itu mah gebrakan ada videonya harusnya kalau ada nanti tampilin di sini ya. Nanti dicari. Iya, dicari boleh nanti kita masukin klip. Wisuda IAI Persis Garut yang pertama. Wisuda IAI Persis Garut. Iya. Jadi ya biasanya toga gitu kan di ini peci sekarang. Kayaknya Upi Iya, juga kan? terakhir itu toganya Sunda. Iya, Oke, Upi oke. ikat juga. Bagus. Ini yang baru minggu-minggu lalu. Iya. Itu juga Sunda udah. Iya, berarti emang ini sudah toga, jadi toga biasa kan itu segi 4, segi 5 gitu. Kita enggak, kita bulat. Ini sama kayak gini nih, di depannya ada ikat Sundanya gitu. Oke. Ya, simbolisasi ikat. Iya, itu bagus sih, Nanti dilihat ya, nanti kita pasang klip di sini ya, editor. Punten kayak Cari aja kayaknya di YouTube ada tuh YouTube Wisuda ada. IAI Wisuda Persis IAI Garut. Persis Garut. Ya nanti di-share sama Akang. Jadi artinya bahwa agama itu nggak harus selalu dibenturkan dengan budaya, dengan kebudayaan culture. gitu. Iya, Karena iya, kan oke. ada banyak hal sebetulnya yang sangat nyambung ya antara agama dengan kebudayaan. Masih banyak ruang untuk diharmonisasi. Nah, Tapi sekarang banyak kecenderungan dibentur-bentur. Orang kan nggak kreatif itu membentur-benturkan. Kan budaya kan ini apa namanya, kreativitas manusia. Iya. Gitu kan. Agama itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bisa melaksanakan petunjuk itu kan dengan kreativitas Iya, kita, betul. termasuk. Tapi untuk kemarin menginisiasi itu Pak, dari kan Akang mungkin yang inisiasi Iya, itu. iya. Ya kita meureun Akang teh meureun ka non Bapak Ibu guru semuanya teh daripada toga-toga wae bosan orang bikin peci we gitu. Gimana tuh respon Toga juga, penerimaan? dia toga Ya. gitu, cuma bulat, dia pakai ikat Sunda gitu. Iya. Kita tambahin unsur ikat Sunda enggak? Nah, gitu. Gimana tuh respon dari ibu guru dan lain sebagainya? Dosen ya, dosen. Dosen-dosennya. Ya, ini juga mereka ininya apa, surprise gitu ya, bahwa oh ternyata toga bisa juga dibikin lucu ya pakai ikat gitu. Jadi ya maksudnya seirama aja gitu Pak ya, gak ada penolakan apapun ya, malah aman ya. Saya kira kan itu kreativitas ya. Iya, Kalau iya. kreativitas dan seni itu biasanya diapresiasi dia. Iya. Gitu, karena bukan doktrinal kan itu ya. Iya, Kan betul. kreativitas budaya. Kreativitas. Jadi buat warganet, kalau misalnya warganet lihat ada teman-teman mahasiswa lulusan kemarin loh ya, yang pada update foto lagi wisuda tapi ada nyungsung, ternyata budak IAI pasti gitu. Iya. Ada budak IAI pasti. Oke, bagus sekali. Kalau dari Akang ini gimana tuh Kang, secara filosofis Kang? Ya, kalau filosofinya mah sebenarnya gampang dan ini bisa dianubaniskan antara Islam dengan Sunda. Filosofi ikat itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran. Mengontrol pikiran. Kalau pikiran kita terkontrol, otomatis tindakan juga gitu. Insya Allah terkontrol. Hati juga. Nah maksud saya, artinya filosofinya itu walaupun pada kenyataannya, misalnya ada yang versi Kanekes atau Baduy itu memang dia lebih ke warna biru atau hitam, modelnya juga lebih simpel. Tapi ada yang lebih ke kota ya, itu tentu ada banyak varian, ada Chandra Sumirat, ada apa. Bahkan ada belasan komunitas ikat Sunda juga banyak. Banyak kan. betul. Walaupun saya tidak mendalam, tapi paling nggak saya memahami dasar-dasarnya. Iya. Dan kadang-kadang ketika saya menerima tamu-tamu asing, saya juga sekali-kali pakai ikat Sunda. Kadang-kadang ada yang nanya, kamu pakai baju apa? Oh ini ikat Sunda. Bedanya dengan Bali apa gitu. Kadang ditanyain gitu kan. Kenapa Betul, kamu betul. pakai ikat Sunda? Terus kenapa baju pansi? Nah misalnya kesederhanaan dan sebagainya. Jadi dan kalau digabungkan dengan agama juga masih nyambung banget gitu. Tentang kesejahteraan, kesederhanaan dan mengontrol pikiran gitu. Ya. Jadi kita Jadi kayak di harmonis reminder Dan gitu lah ya. ikat Sunda juga dinamis ya. Dinamis Iya. itu kayak misalnya sekarang ada batik, dulu mah kan nggak ada ikat Sunda pakai batik, terus Pelepasan dulu mah. model juga macam-macam. Ada yang di sininya non teh julang apa kayak non. Ya, barang-barang seplak, barang ayam, seplak, julang Oke. apa, karena Ini ada belasan jogo lah, anjing banyak gitu ya. tuh macam-macam tuh belasan. Macam ya. Dan saya kira terus ya sekarang oleh komunitas-komunitas ikat itu kan terus dieksplor untuk dikembangkan model-modelnya supaya dari segi seni itu kan tidak monoton, Iya, tapi betul. ada
Ya ada eye catchingnya ya gitu. Kita estetikanya terjaga juga gitu. Betul. Oke. Tadi kita udah ngomongin ikat, udah ngomongin itu ini. Sekarang ini yang paling sering di highlight, yang paling sering anak-anak muda kalau ngomongin Garut, ngomongin sejarah, ada satu Kang. Hitler teh cenah pernah. I see. Kumaha cik teh dari komunitas sejarah nih. Saya karena ibu saya hobi baca mangle ya. Itu ada tahun 84. Berarti saya usia kelas 4 SD kayaknya. Baca itu gitu. Jadi boom juga gitu ya. Ternyata Hitler itu menurut versi yang itu ibaratnya kabur ke beberapa negara. Finally mereka sampai di Lombok jadi dokter namanya Abu Bakar, terus ke Surabaya. Terus menikah dengan orang Sunda dari Bandung, dari Gang Nangka Suni. Kemudian ada tulisan-tulisan tangannya, ada foto-foto jadulnya. Cukup meyakinkan. Jadi kalau saya cenderung maksudnya saya terbuka terhadap seandainya itu benar pun terbuka. Why not kan bisa jadi. Bisa jadi ya. Saya sampai ke titik itu belum sampai ke kesimpulan. Mungkin nanti ditambahkan. Tapi saya cenderung orangnya open mind terhadap segala fakta atau nopum atau hal-hal baru. Ya nggak langsung kayak wah itu gitu ya. Misalnya terbuka ya. Kota nanti terbuka aja dulu. dikunyah dulu. Kalau nanti setelah bacanya gimana itu urusan nanti. Urusan nanti ya. Ya jadi hal-hal begitu itu perlu ada namanya koroborasi ya. Koroborasi itu kalau dalam sejarah selalu informasi itu harus dibanding. Jadi kalau misalnya ini Hitler tuh pasti kan banyak cerita tuh di Jerman kan tentang Hitler. Baca di Jerman bagaimana cerita Hitler sampai meninggalnya, lalu bandingkan dengan cerita ini gitu. Nah itu yang sering kita lupa tidak lakukan. Dan memang sampai sekarang kalau lihat cerita Hitler yang dari Jerman itu kan lebih banyak fakta, data segala macam. Ini kan baru dugaan. Iya baru dugaan. Dugaan gitu ya. Memang betul tuh sumbernya di Mangle itu tahun 80-an kan itu sempat ramai, tapi ya nggak dilanjut gitu. Kenapa nggak dilanjut? Karena memang agak berat memang untuk membuktikannya membuktikan sok cina koma yang ngebuktikan dokumen pendukungnya dan sebagainya itu pasti berat tuh kalau dihadapkan pada ujian-ujian akademik. Ujian riset kayak gitu ya. Tapi kalau ada yang penasaran orang Garut gitu misalnya benar tuh kan gitu ya boleh-boleh aja gitu sepanjang dia kuat untuk menunjukkan bukti-buktinya gitu. Walaupun jadi ngambang ceritanya tapi sampai hari ini masih kuat gitu. Ya ini kan jadi mitologi. Jadi yang versi Eropanya sendiri kan masuk ke bunker bunuh diri gitu kan. Jadi saya memang nggak tahu setelah itu gimana artinya bisa jadi gini sekarang banyak kalau film-film yang begitu yang kadang-kadang tukar mayat lah atau apapun pakai topeng macam-macam. Iya benar-benar. Ya mungkin aja asal sebetulnya sejarah itu sepanjang dia punya data yang meyakinkan sih nggak. Kadang kalau sampai tingkat tinggi itu ada pemimpin yang pura-pura mati padahal sebenarnya nggak mati, udah kemana dia bebasan. Iya benar ya. Untuk high politik. Betul. High politik ya. Ada juga ya betul. Oke. Ya mungkin ya. Tadi emang secara cerita tuh kuat banget gitu ya, leket gitu kita dengan cerita-cerita mistis apapun. Kadang kemarin juga saya ada agenda di Sindang Palai, ada agenda fun hiking nih ke gunung, ada Gunung Linggaratu. Iya lagi vibes itu. Gunung Linggaratu itu lagi ramai juga nih sekarang. Itu ketika nanya ke masyarakat itu pasti mistisnya dulu yang tahu Pak. Kayak bekas mayatnya Prabu Kinkin kalau nggak salah ya gitu-gitu Pak. Jadi emang kita tuh emang dari dulu sampai sekarang tuh emang sedekat itu dengan mitos-mitos dengan cerita-cerita legenda itu ya. Dan itu baiknya seperti apa? Apakah tetap kita terus lestarikan atau bagaimana nih tanggapan Bapak? Ya gini, orang itu kan dasarnya senang cerita ya. Dia kalau ada sesuatu tuh ingin mengetahui latar belakangnya. Itu dasar manusia tuh. Kalau dia nggak dapat cerita sejarah, pasti dia bikin mitologi. Itu kebutuhan sebetulnya, kebutuhan psikologisnya manusia supaya dia dapat kesenangan sebenarnya. Gitu, kesenangan atau mungkin juga dapat value juga. Karena mitos itu tidak selalu tidak berguna sama sekali gitu. Karena orang nanti untuk menciptakan ketenangan tuh kadang-kadang diciptakan mitosnya gitu ya. Jadi dalam artian berarti kadang ada beberapa kejadian peristiwa tuh yang dibuat-buat mungkin ya. Yang dibikin sendiri. Kayak gini misalnya ya, nanti senang lamun hoyong kuat, senang minum madu pakai telur segala macam gitu ya. Kayak gitu. Itu kadang-kadang kan secara medis ya kalau itu biasa wae kan gitu ya kalau secara medis. Tapi kan orang itu butuh sugesti psikologis gitu kan untuk apa yang dilakukan itu nanti bisa berguna untuk dirinya gitu. Maka dibikinlah namanya mitologi itu. Jadi mitologi itu kebutuhan psikologis manusia gitu. Jadi
Ada juga output baiknya, ada juga ya Pak ya. Kalau soal apakah cerita itu benar atau tidak, Ya. itu periksa pakai Penelitian kita metode bisa sejarah, yang betul. metode sejarah. Nah itu. Cuma kalau dari segi kegunaan untuk manusia gitu ya, baik sejarah maupun mitologi itu dua-duanya punya fungsi yang mirip sebenarnya. Ya. Gitu ya. Ya kulit katincak pengintannya. Ya, dia kulit Jadi katincak, kulit tips katincak. saya, jika ada cerita-cerita seperti itu, terima dulu semuanya, baru didudukkan dengan ilmu. Oke. Misalnya menurut ilmu tuh begini, ini dapat cerita-cerita, ya udah disandingkan, ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak. Oke. Jadi kadang di sebuah cerita itu ada yang benarnya sekian persen, ada yang Ada bisa yang dimakannya. ya, oke. Nah itu didudukkan aja sesuai dengan ilmunya. Kalau kita bicara sejarah ya ilmu sejarah. Gitu. Ya, berarti emang terbuka itu teman-teman dari komunitas sejarah itu tadi menyarankan kalau ada cerita-cerita kayak gitu tuh kayak kita terima aja dulu semua ya. Terima aja dulu semua, baru kita sandingkan nih dengan ilmu. Iya, bagus nanti itu. malah kalau mitologinya banyak itu bisa jadi sesuatu yang berpengaruh juga dalam sejarah. Contoh misalnya seperti mitologi Yunani. Coba berapa banyak itu mitologi Yunani yang kemudian jadi berpengaruh dalam dunia kita. Misalnya ada Olimpiade. Benar. Kan itu mitos sebenarnya kan, mitos tentang dewa Olympus, gunung Olimpiad kan gitu ya di Yunani, dibikin ceritanya. Terus ketika orang Eropa menjadi pemenang dalam sejarah dunia modern itu, akhirnya dia kan mitos-mitos Yunani itu dibikin jadi simbol-simbol gitu. Akhirnya jadi sejarah juga gitu. Jadi artinya nggak apa-apa kan itu mitos-mitos itu kumpul karena dia mitos-mitos Garut gitu ya. Seperti mitos tentang Kian Santang misalnya kan nggak ada makam Kian Santang, orang Kian Santangnya aja bukan tokoh sejarah kan gitu. Kan ini jadi tapi ya itu jadi jadi kesenangan sendiri gitu. Orang Garut kemana, orang Kagodogyo gitu kan. Ya, orang Kagodogyo, orang ke makam Kagodogyo ya betul. Jadi asal kita bisa mendudukan aja ini namanya mitologi kan, ini sejarah segala macam gitu, supaya nanti kita tahu juga fungsinya untuk apa mitologi itu. Tanjakan penganten kan ya juga. Penganten pamitiasa mah ulah waka ieu ngiring kana mobil teh ya kapungkur kamar-kamar abi ngajak penganten ngalewat kadinya kana gojek lah penganten apa turun heula tina mobil bisa cilaka gitu cilaka bahaya kan penganten anyar cilaka terus penganten Curug orok ya emang menarik ya kalau kita ngomongin Garut nih Kang. Tapi kalau misalnya perlu tahu nih teman-teman Gen Z warginet semua, apa sih mungkin sejarah yang akan tahu tapi nggak semua masyarakat di Garut tahu nih, salah satu aja Kang, boleh diceritain apa ya? Jadi mungkin yang saya selalu ingin sampaikan, Garut itu sejak dulu sudah populer sebagai destinasi wisata global. Jadi orang-orang dari luar negeri ke Garut itu udah sejak dulu, bahkan ada mungkin ada juga yang lain, ada petualang Bujangga Banik juga sempat ke Garut, ke Gunung Cikuray, ke Gunung Papandayan, mungkin banyak yang belum tahu gitu. Sama tadi ada banyak fakta menarik dari sejarah Garut. Asal mau aja ancur sakedik. Ancur sakedik. Nanti bakal, kalau istilah kotak Pandora mah kan itu mah hal-hal yang jelek. Kalau kita mau buka dikit itu banyak sekali sejarah Garut tuh yang akan membukakan mata kita dan membuat orang Garut jadi lebih bangga bahwa kita tuh punya masa lalu yang sangat baik gitu. Misalnya ada Sok-Sok Lasminingrat. Iya. Anak muda sekarang dari 10 mungkin, dari 100 mungkin hanya 1 atau mungkin nggak ada yang tahu. Iya. Ibaratnya seorang perempuan dengan literasi yang tinggi, dengan bahkan mendirikan sekolah keutamaan istri lebih dulu daripada Yayasan Kartini. Tapi yang terkenalnya Kartini. Iya. Artinya kan ini boom banget sebenarnya untuk diketahui orang Garut, sehingga orang Garut harusnya bisa bangga gitu, bisa lebih proud menjadi warga Garut karena punya akar identitas dan sejarah yang bagus. Betul. Ya, hal-hal seperti ini bikin menarik sebetulnya, tinggal nanti kita akan tanya juga mungkin agenda ke depan nih Kang dari komunitas sejarah Garut, aktivitas apa yang mau dilakukan nih? Mungkin saat ini kita akan perbanyak Garut Heritage Walking Tour. Nah, jadi kita akan mengajak masyarakat umum untuk join lelempangan Nikreh sakedik 2 jam untuk bisa mengetahui, karena banyak orang Garut yang seumur-umur di Garut belum tahu sejarah Regen Sap gitu loh, Regen Saprad atau Sekolah Keutamaan Istri ya Reken. Terus bacanya Reken.
kantor residen. Nah, terus macam-macam beberapa hotel di Garut. Oke. Terus sumur Ki Garut di mana? Iya. Terus makam dalam kaum di mana? Babancong, what is Babancong? Oke. Rempugan apa Rempugan? Itu agendanya kayak gimana Kang tuh? Jalan-jalan 2 jam tuh. Jalan-jalan ngumpul waktunya kita tetapkan waktu dan tempat, ketemu ngumpul, terus nanti ada pemandunya aprak-aprakan. Terus sambil jalan di tiap berhenti kita ngejelasin di situ ada apa. Iya. Misalnya ada Kopek Goan, ada Ekbow, Iya. ada Ipo Morning Kopi, Iya, benar. ada Soto Ari. Oke, itu sempat dilaksanakan Kang atau baru mau mulai? Kita sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi mungkin nanti yang ketiga kalinya dalam waktu dekat. Wah, rame ya jalan-jalan gitu juga ya. Oke. Kemarin bahkan Ibu Kepala Dinas Pariwisata ikut. Jadi Bu beliau, suaminya, anaknya ikut. Oke, kemarin Kang sebelumnya? Sama, tapi kemarin tuh terlalu banyak, kita 17 titik. 17 Sampai titik. ke gereja Santo Petrus, gereja Advent Masehi. Jadi maksudnya harusnya tidak sebanyak itu gitu. Oke. Bahkan ada anak yang masih TK ikut. Jadi kemarin kegiatan walking tour tuh bisa dari yang anak kecil sampai yang lansia juga bisa. Startnya kemarin dari mana nih awalnya? Kemarin mah dari kantor Dinas Pariwisata. Kalau di Siparbud. Itu karena dulunya rumah Tuan Baron, sempat jadi kantor bupati, sekarang di kantor dinas. Kemudian ke Kopek Goan, setelah Kopek Goan ke Ekbow, setelah toko Ekbow, terus ke apa ya lupa. Ke Ekbow ke kanan berarti ke ya. Ipo Morning. Cina kan Ipo, itu kan iya. Pengkolan itu kan Iya, dulu kawasan kampung orang-orang Cina. Iya, Jadi pasti banyak daerah di sana. hubungan Itu sama orang salah satunya Ekbow mungkin ya yang paling Banyak. legendaris mah ya. 1895 banyak di situ dan Iya. ada istilah leveransir. Leveransir itu apa? Leveransir itu kayak hak memasok. Jadi dulu tuh ada beberapa perusahaan Belanda. Agent lah. Nah, jadi dia tuh punya lisensi untuk memasok tuh beberapa toko-toko di situ dan ada kalau ada politik segregasi, jadi dikelompokkan supaya tidak terlalu baur. Jadi peranakan ini hanya boleh tinggal di pusat kota dan mereka kebanyakan berdagang terus punya hak-hak seperti Tahu giok tuh kemarin, tahu giok. Tahu giok enggak kemarin mah. Udah lo batuin atuh. Banyak ya. Terlalu banyak ya. Di Garut banyak yang sudah masih ada gitu terus itu punya masa lalu sejarah yang Iya. Kayak roti Yang menarik Bagelen itu berawal dari Garut. Roti Bagelen teh. Terus kenapa namanya Jalan Ciledug? Ternyata dulu banyak orang-orang Cirebon hijrah ke Garut. Di Cirebonnya itu istilahnya asalnya dari kampung Ciledug. Ciledug. Jadi Cirebon kan ada Ciledug gitu. Oke. Jadi nama jalannya dulu nama jalan Belanda saya lupa lagi. Apa Posweg atau Grootweg atau apa. Iya. Ya, abi orang Ciledug rek apal ya. Lebih terang ya. Oke, rencana titik agenda ketiga berarti ya. Iya. Buat nanti. Udah Mungkin direncanakan. hari Sabtu pagi. Semoga Sabtu depan, jika tidak Sabtu depannya lagi. Ini tanggal sabaraha. Wah, rame sih eta, rame sih Kang. Tapi ada rencana gak mau ngasih tahu bangunan ini atau apa gitu? Ya, Ya, pasti. mungkin nanti mesti tematik ya misalnya peninggalan Islam, peninggalan Belanda gitu. Apa itu kan menarik juga misalnya di Garut itu kan banyak masjid-masjid pesantren yang lama-lama gitu seperti di Ciparin ya tempatnya Kang Firman kan gitu ya. Terus ke mana lagi ke Bayambong kemana itu kan masjid-masjid yang lama itu juga banyak ini. Itu yang masih ada juga yang Masjid Perjuangan itu Masjid Amsopa. Iya banyak. Nanti bisa dieksplor sebenarnya kalau mau ini ya tematik gitu itu bisa banyak ininya serinya gitu. Syarat ikutnya mah yang penting kuat jalan mungkin Pak ya. Iya. Kuat jalan. Kebetulan saya juga kemarin mengikuti pelatihan diselenggarakan oleh NHI dan Bandung Good Guide. Saya dapat banyak insight. Jadi itu membuat saya semangat juga dan lebih diperkaya dengan pengalaman mereka itu saya serap. Cukup menginspirasi. Jadi biasanya sih kalau kita katakanlah istiqomah dan konsisten, yang itu mainstreamnya Garut Heritage Walking Tour di kota dulu, nanti setelah komunitasnya cukup banyak sudah jadi culture. Ya. Nah itu baru nanti yang tematik. Jadi misalnya ada tema industri ekonomi misalnya Kopek Goan, pabrik dodol, terus yang Sukaregang. gitu. Nanti kita atau khusus yang masalah agama-agama itu kan semua ngumpul. Ada ke kelenteng ke apa, tapi itu nanti tematik ketika komunitasnya sudah cukup kuat. Sudah banyak juga ya. Jadi nanti kan sesuai dengan temanya atau yang temanya ziarah bisa. Yang temanya militer juga bisa. Iya. Semakin spesifik.
Wah seru banget nih teman-teman warginet. Bahkan temanya hantu juga boleh. Nah itu biasanya cocok menarik deh. Wisata mistis dan Wisata kuliner mistis. juga boleh. Nanti banyak nanti ada varian-varian. Wisata mistis ya. Oke itu mungkin nanti bisa itu terbuka untuk umum ya Kang ya, masyarakat Iya, boleh datang. biasanya kita publik bahkan boleh ajak tanpa daftar dulu gitu ya. Oh, Memang oke. idealnya satu pemandu untuk 20 orang. Nanti kami mau pakai sistem pay as you wish. Jadi tidak wajib bayar tapi silahkan seikhlasnya. Oh, oke. Sebelumnya selalu gratis. Sebelumnya selalu gratis. Tapi itu kurang sustainable. Iya, karena mungkin nanti juga haus mungkin apa ya Kang ya di perjalanan. Terutama ini juga biar guide-nya semangat. Nah, biar guide-nya semangat, betul. Jadi Karena pentingnya guide-nya. Nah, benar-benar. Satu guide itu ya apa namanya? Idealnya 20 orang Kang ya. Betul. Berarti kalau misalnya banyak yang daftar wah Ya, berapa pasti nambah ya? guide. Nambah guide ya berarti ya. Oke. Insya Allah berarti rencana terdekat itu aktivitas yang ketiga kalinya berarti Iya, ya. betul. Masih di Garut ya, masih apa? Belum tematik berarti Kang ya. Masih umum dulu aja. Mungkin yang itu yang rutin. Nanti untuk tematik itu kayak terpisah dari yang rutin. Oke, itu Garut Heritage. Selain itu apakah ada agenda-agenda lain seperti ngebedah buku atau apa atau Insya Allah. sementara itu Karena dulu? kebetulan di kami masih komunitas belum ada kepengurusan, belum ada apa. Oh, belum ada kepengurusan belum? Masih WAG we. Oh, masih di WhatsApp apanya pokoknya mah. Ya, di WhatsApp, Oke, jadi belum ada nih ketua komunitasnya belum ada ini. Gitu we. Kan mulai acara berarti bring sadayana gitunya. Emang kalau udah senior ini kayak gini nih, kolaborasinya tuh solid gitu ya. Kemarin Belum ada ketua. pertama dengan himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Garut sama Garut Photographer Club. Jadi Oh, di Garut tuh ada klub fotografi. Mereka bareng gitu, jadi fotonya bagus-bagus. Iya benar terdokumentasikan ya. Keren. Iya keren. Nah tadi mudah-mudahan lah warginet yang nonton bisa mengikuti agendanya nanti itu bisa daftar terlebih dahulu. Mungkin ya nanti kalau enggak pun hari H dongkap langsung tiasa pengen Nomor WA-nya di sini. Nanti nomor WA-nya di sini ya ada. Nah biasanya ngeinformasiinnya lewat apa Kang biasanya? Di Ya, media sosial atau apa? Sementara ini di WAG aja dulu. Jadi Oke. maksudnya silahkan catat nomor WA ini. Iya. Nanti bilang saya mau join atau saya mau info apa, sebutin nama dari kecamatan mana, terus apakah mau join komunitas Atau mau ikut aktivitasnya aja? Itu walking tournya aja. Boleh Oke. disebutin, nanti saya save, saya akan catat. Jadi kalau di info nanti saya kabarin. Oke, siap. Di sini ya nomornya di sini warginet. Jadi nanti boleh langsung dihubungi. Walaupun nggak ada media sosialnya Kang ya. Belum Ya, ada, belum bikin. Belum, soalnya saya loba teuing. Saya mengelola media sosial loba teuing teu kaotakan. Otakan. Jadi emang ini walaupun nggak ada media sosialnya nih ya, nggak ada info, bisa ada aktivitas mungkin dari mulut ke mulut ya. Iya, Dari iya. mulut ke mulut ya. Kemarin Oke. itu hampir 30 orang. Hampir 30 orang. Wah seru itu jalan-jalan tuh asli pagi-pagi Kalau sambil kemarin ngopi. sore kebetulan. Oh sambil sore. Oh Nah, sore-sore itu ya. hari Rabu. Jadi kalau hari libur pasti lebih banyak harusnya. Kirain weekend enggak hari Nah, Rabu ya. yang dulu yang itu hari biasa. Oke. Nanti makanya kalau weekend itu kayaknya bakal Kayaknya bakal lebih banyak ya. Oke. Nih Kang, sebagai akademis mau nanya nih sebelum kita closing nanti. Apa sih tantangan terbesar atau mungkin tantangan yang dihadapi ketika kita ingin menjaga budaya dengan era ya digitalisasi yang cepat seperti ini? Tantangannya kita nggak banyak yang memahami budaya dengan baik. Artinya pemangku budaya, orang yang ngerti budaya, kemudian orang yang belajar ya bagaimana budaya ini dikembangkan, dipelihara dan sebagainya itu tidak banyak karena disiplin kebudayaan ini kan disiplin yang sunyi sebetulnya ya. Jadi beda dengan teknik dengan apa gitu yang kerjanya langsung ada gitu. Kalau kebudayaan itu kan lebih banyak ke refleksi ya, paling kalau ada kerjaan paling riset ngajar gitu ya. Betul. Jadi ini yang sebetulnya perlu secara serius ini disupport oleh oleh kekuasaan ya, kebijakan karena kan urusan bagaimana kita mengembangkan kebudayaan itu adalah urusan para pemimpin. Iya benar. Gitu. Jadi para pemimpin ini harus mengarahkan kemana kebudayaan ini harus diarahkan. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana kita punya expert ya dalam bidang kebudayaan. Yang bidang kebudayaan itu macam-macam, ada sejarah, ada seni, ada sastra dan sebagainya gitu. Yang itu nanti secara serius ya si
para ahli expert dalam bidang kebudayaan ini memberikan saran-saran untuk mengembangkan kebudayaan itu bagaimana supaya nanti kebudayaan kita berkembang itu terarah gitu. Jadi tidak tidak pengambangnya asal jalan aja. Nanti kalau asal jalan aja itu nanti kebudayaan kita pasti akan terkikis, akan habis oleh pop culture namanya. Iya. Kebudayaan pop. Jadi nanti orang-orang tuh mudah aja terkikis nilai-nilainya itu dengan rame di medsos, rame yang jadi tren ya. Yang jadi tren gitu. Jadi tanpa kita bisa mengimbanginya gitu. Betul. Nah, itu saya kira kan perlu pemikiran serius tentang kebudayaan itu dari segi itu gitu. Makanya saya sih sangat mendukung ya kalau pemerintah itu misalnya kasih beasiswa khusus untuk yang mau belajar sejarah, belajar sastra, belajar apa kan gitu ya. Benar sih. Itu menarik ya. Nanti kemudian tadi itu saya setuju bahwa ada Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian. Jadi orang-orang yang expert dalam bidang kebudayaan itu dikumpulkan supaya mereka diskusi tentang bagaimana mengkurasi ya kebudayaan yang ada di Garut, nilai-nilai yang baiknya dan sebagainya itu dalam wujud yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Sebab selama ini perbincangan kebudayaan itu seperti lepas dari masyarakat gitu. Jadi jadi budayawan ngomong di mana gitu ya, terus dia kapan komunikasinya sama masyarakat tuh nggak ini. Padahal kan sesungguhnya pikiran-pikiran tentang kebudayaan itu harus dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat harus dapat dampaknya gitu. Nah, kira-kira gitu. Tapi pernah nggak ada maksudnya kayak pernah ada momen di mana misalnya para pemangku kebijakan itu manggil Pak Belum lah kalau di Garut belum. Tapi ya kalau di nasional mungkin karena sekarang udah kementerian ya. Kementerian Kebudayaan itu selalu ada pembicaraan tentang bagaimana masa kebudayaan nasional itu dibangun apa ininya dan memang anggarannya juga lumayan lah agak lebih besar ya. Dibanding daerah. Nah, daerah itu apalagi daerah yang agak tertinggal secara APBD ya, itu mungkin pembincangan masalah kebudayaan itu nomor sekian. Jadi pemerintah teh loba keneh ngomong ekonomi gitu, betul daripada kebudayaan gitu. Sebetulnya itu bisa relate aja ekonomi dan kebudayaan itu bisa nyambung. Seperti tadi bisa dikembangkan jadi pariwisata, dikembangkan jadi produk misalnya ya Garut ya mau ngembangin produk ikat khusus Garut gitu ya, nanti dikolaborasi dengan kulit dengan apa gitu kan, kita punya produk di di Sukaregang. Sukaregang itu base-nya ada kulit ya, produksi industrinya ada. Tapi yang ada itu kreativitas budayanya gitu, sehingga Sukaregang tidak memberikan story added value Garutnya gitu. Jadi naon sih fashion jaket kulit, jaket modenya ya ini aja umum aja, sepatu umum aja gitu. Jadi nggak ada ininya iya teh cicing di Garut tapi naon identitas Garut nanya gitu. Padahal kan industri udah ada gitu. Sehingga kalau ada pemikir kebudayaan yang bagus kan, itu sebetulnya kan si base industrinya ini kan bisa dikreasikan gitu. Benar sih ya. Hal-hal sepele mungkin itu tapi nggak ini ya, nggak kepikiran gitu. Betul, itu kan itu menarik itu kalau mau dieksplor dan banyak gitu ya, bukan hanya industri itu kan ada. Kita punya dodol, punya apa kan gitu, itu sebenarnya bisa di-mix dengan dengan temuan-temuan budaya Garut yang menarik. Misalnya dodol kita misalnya dengan gula berem dengan apa kan gitu ya, yang kita miliki bagaimana itu nanti bisa dikembangkan jadi budaya kuliner yang khas. Soto ahri contohnya kumangke jadi ikonik Garut gitu. Promosinya kurang menarik gitu. Iya betul padahal story-nya kita udah banget banyak banget gitu ya. Betul. Jadi memang itu perlu difikirkan. Nah, makanya perlu ada Dewan Kebudayaan, perlu ada ahli-ahlinya gitu. Ada harapan ya berarti ya. Jadi tidak hanya menjaga, cuman mempromot dan melanggengkan supaya melanggengkan itu ya. Karena yang negara atau apalah komunitas budaya yang kebudayaannya jadi berdampak luas itu karena mereka memikirkan untuk menyebarluaskan. Nonton ini enggak Ertugrul? Enggak. Iya dong. Atau Ottoman itu yang film-filmnya Turki itu. Nanti saya nonton, Ertugrul. Itu sejarah juga tuh. Itu apa? Maksudnya gini, orang Turki itu sudah memikirkan bagaimana caranya Turki itu bisa terkenal tuh lewat itu kayak film-film gitu sampai orang Indonesia aja nonton gitu. IP jadi intellectual property ya jadinya ya, benar. Orang Garut kumaha ini kan gitu. Kita punya domba Garut, punya kulit Sukaregang gitu, tapi nggak pernah mempengaruhi orang lain gitu. Kita malah terpengaruh orang lain. Sampai ponakan saya dipanggilnya Bani Cicek. Cicek Antun. Jadi kita modalnya ada, cuman untuk mempengaruhi orang lainnya yang belum mungkin ya. Perlu difikirkan. Makanya kan perlu pemikir-pemikir kebudayaan yang serius gitu. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa mewadahi para praktisi, para budayawan, sejarawan untuk bisa
bisa terlibat diskusi kita Ya, ngobrol. hayu, Ya. diundang semua kalangan, hayu mangga. Urang sasarangan. Hana nguni, hana mangke. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih sekali lagi atas obrolannya. Ini panjang, padat, dan sebetulnya kalau nggak ada durasi ini kita sampai Isya juga mau beres-beres sih sebetulnya kalau ngobrol. Tapi mungkin untuk closing ada harapan apa Kang untuk teman-teman Warginet nih yang mau belajar sejarah, yang mau lebih mengenal sejarah. Kira-kira mungkin ada sedikit prakata apa dari Akang selaku closing? Ya, dari saya sih saya berharap ya, saya karena sudah mulai menginisiasi membuka jurusan sejarah di Garut ya, mudah-mudahan nanti banyak orang-orang Garut yang tertarik belajar sejarah, kemudian mengembangkan pemikiran tentang sejarah dan kebudayaan di Garut, sehingga nanti Garutnya dari segi kebudayaan itu bisa mempengaruhi lah gitu ya masyarakat lain begitu. Mudah-mudahan gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Dari Akang? Yang pertama mau mengucapkan terima kasih ke Suara Garut Aduh, sudah memberi ruang untuk berwacana tentang sejarah dan budaya. Yang kedua, mengajak semua kalangan untuk sama-sama mencintai apa yang sudah kita punya, hasil karya leluhur kita, dan dijadikan suatu kreasi yang sustainable, yang berkelanjutan untuk masa depan kita, menjadi berkah untuk semua. Amin. Silahkan join mangga. Pokoknya langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Bukan langsung chat pakai nama. Hoyong ngiringan abi agendana, abi hoyong ngiringan komunitasna tiasanya fleksibel Kang ya. Oke, mudah-mudahan terus sehat-sehat Akang. Mudah-mudahan dilancarkan semua aktivitasnya. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti Suara Garut ikutan ya, jalan-jalan ya. Kita ngabuar budaya, kita ngomongin sejarah nanti kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba sama tour guide-nya teh, ya di sini ada tempat ini mungkin kita jadi lebih tahu ya nanti. Iya, dia tempat micin orok. Tempat micin orok. Pokoknya banyak cerita-cerita mungkin yang kita nggak tahu, mudah-mudahan setelah kita join komunitasnya, kita ikut aktivitasnya, kita jadi lebih tahu nih. Karena ya kita sebagai orang Garut pira kueh gitu tanya ke Garutna, pira kueh keterang story-storyna cerita-ceritana. Mudah-mudahan makin sering-sering Kang lah nanti kita ngobrol-ngobrol di sini sama Warginet ya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti ada callingan lagi dari Pak Haji Rizky, kita segmentin nanti ngomonginnya. Ngomongin apa gitu ya. Seru soalnya bener. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih buat Warginet, terima kasih buat Asigatur, Asiga Umroh, buat Rental Aja, terima kasih juga buat Garut Souvenir yang terus ikut memfasilitasi, mensupport agenda-agenda Suara Garut. Dan untuk Warginet terima kasih untuk terus standby nontonin kita. Mudah-mudahan gak bosen, mudah-mudahan banyak dapat value, dapat pengalaman dan dapat insight dari tayangan. Follow akun media sosialnya Suara Garut. Follow dong, amin. Terima kasih, follow. Sehat-sehat Akang, hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih, tepuk tangan buat komunitas sejarah Garut. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.